Halo teman-teman, aku bakal kenalin teman-teman aku nih yang bakalan jelasin tentang teori peluang ke kalian. Ada Sahin, ada Yuda, ada Ica, ada Ruyatul Aini, dan ada Aulia. Dengerin ya penjelasan mereka bakal jelasin tentang teori peluang. Oke, saya Yuda Satya Santana NIM G1D 021047 akan menjelaskan mengenai momen kombinasi linear variabel acak. Jadi momen kombinasi linear variabel acak itu, misal kita punya Y, di mana Y itu merupakan kombinasi linear dari X, sehingga kita bisa tuliskan Y itu sama dengan penjumlahan dari AI dikali XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya kita punya teorema yang bunyinya jika kita punya X1, X2 sampai dengan Xn merupakan variabel acak, dan kita punya Y variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari X. Seperti yang kita sebutkan barusan, kita bisa tulis seperti ini ya, dimana A1 sampai dengan A1, A2 sampai dengan AN itu kan adalah konstan. Maka kita peroleh nilai rata-rata atau nilai ekspektasi dari Y itu sama dengan penjumlahan dari AI dikali ekspektasi XI, di mana I itu dimulai dari 1 sampai dengan N. Kita sudah dapat rata-rata. Selanjutnya kita peroleh nilai variansi dari Y-nya. Nilai variansi dari Y itu sama dengan penjumlahan dari AI kuadrat dikali variansi XI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N, ditambah dengan 2 kali penjumlahan dari semua I dan J, dari I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana I kurang dari J, AI kali AJ kali kovariansi dari XI dan XJ, XI kovarian dari XI XJ. Selanjutnya kita akan buktikan teorema barusan. Yang pertama yang nilai rata-ratanya kita buktikan ya. Untuk membuktikan nilai rata-ratanya, kita manfaatkan teorema sebelumnya yang pernah kita pelajari di nilai ekspektasi variabel acak, ya kan? Yang di sana itu, yang di sininya sama. Yang di sana itu kan pakainya dia itu pakai GIX, tapi di sini kita pakai XI. Jadi kita bisa misalkan GIX itu kita bisa misalkan jadi XI, ya kan? GIX1, X2 sampai dengan XN itu kita misalkan jadi XI, sehingga kita peroleh seperti ini. Kita ganti GIX di teorema sebelumnya yang ada di nilai ekspektasi variabel acak itu jadi XI, karena yang teorema sebelumnya itu kan di nilai ekspektasi variabel acak itu sudah kita buktikan. Jadi ini bisa kita ubah jadi gini ya, jadi XI. Jadi kita peroleh nilai ekspektasi dari yaitu penjumlahan dari AI dikali ekspektasi dari XI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N. Jadi terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan variansinya. Yang variansi kan seperti yang kita ketahui, misalnya nilai dari variansi yaitu kan sama dengan ekspektasi dari Y dikurangi dengan ekspektasi Y terus dikuadratin. Jadi kita bisa ubah variansi dari ekspektasi dari Y kurang ekspektasi Y itu dikuadratin itu jadi seperti ini. Jadi ekspektasi dari penjumlahan dari AI XI dari I dimulai dari 1 sampai dengan N dikurangi dengan seperti yang kita dapatkan di atas yang sebelumnya, penjumlahan dari AI dikali ekspektasi XI dari I dimulai dari 1 sampai dengan N terus dikuadratin semuanya kan, dikuadratin, sehingga kita dapat nilai ekspektasi dari karena ini kan masing-masing punya sigma A, jadi kita bisa keluarkan. Jadi kita peroleh nilai ekspektasi dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N AI dikali XI kurang mu I. Kenapa mu I? Karena kan nilai ekspektasi dari XI itu kan sama dengan mu I. Jadi kita bisa ganti. Jadi kita ganti mu I
gitu, terus dikuadratin gitu ya. Ya karena AI dikali XI minus M mu I ini kan satu kesatuan kan. Jadi kita bisa misalkan variabel apa, misalkan kita misalkan jadi variabel U ya. Jadinya ini itu kan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N itu bisa kita tuliskan U1 tambah U2 sampai dan seterusnya UN dikuadratin. Jadi kita bisa ini kan, ingat ya, kan kita ketahui sebelumnya jumlah kuadrat dari A plus B plus C itu kan, terus dikuadratin itu kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat tambah 2AB tambah 2AC tambah BC ya kan. Jadi kita peroleh seperti ini, yang A kuadrat B kuadrat C kuadrat itu jadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N I kuadrat dikali ekspektasi XI kurang mu I kuadrat ditambah 2 kali double sigma I kurang dari J AI AJ dikali ekspektasi XI minus mu I dikali XJ kurang mu J ya kan. Yang A kuadrat B kuadrat C kuadrat itu jadi yang AI kuadrat dikali ekspektasi XI kurang mu I kuadrat, dan yang sisanya itu jadi yang ini. Kita pakai 3 variabel karena biar mudah aja ya. Kalau misalnya pakai 10 variabel nanti gak cukup di slide-nya. Jadi kan kita ketahui bahwa nilai ekspektasi dari XI kurang mu I kuadrat itu kan sama dengan variansi tadi XI. Jadi kita bisa tulis seperti ini, sigma penjumlahan dari AI kuadrat dikali variansi XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah dengan 2 kali double sigma I kurang dari J dikali double sigma I kurang dari J AI AJ kovarian dari XI XJ, karena kan ekspektasi dari XI kurang mu I XJ kurang mu J itu ekspektasi dari XI kurang mu I dikali XJ kurang mu J itu kan sama dengan kovarian dari XI dan XJ. Karena kovarian dari XI XJ itu sama dengan 0 ketika XI dan XJ itu independen, maka kita peroleh corollary berikut ya. Jadi jika variabel acak X1, X2 sampai dengan Xn independen dan Y itu merupakan kombinasi linear dari X, kita bisa tulis seperti ini. Jadi kita dapatkan variansi dari Y itu cuma penjumlahan dari AI kuadrat dikali variansi XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N yang plus 2 kali double sigma bla 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 itu kan bisa kita tiadakan karena X1, X2, Xn itu independen. Jadi nanti di sini kan kovariannya kan jadi sama dengan 0. Jadi ya kita kalau dikalikan semuanya dikalikan sama dengan 0 ya hasilnya 0. Jadi cuma jadi kayak gini. Jadi ya kita peroleh corollary berikut. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sahin Tulustari dengan NIM G1D21011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai contoh soal dari momen kombinasi linear variabel acak. Misalnya ada X, Y, dan Z variabel acak yang memiliki rata-rata variansi dan konvariansi masing-masing seperti yang sudah tertera di contoh soal ini yang sudah diketahui. Maka kita akan menentukan rata-rata dan variansi dari W, variabel acak baru yang merupakan kombinasi linear. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Hanya tinggal kita masukkan ke dalam teorema sebelumnya yang sudah dijelaskan. Karena ekspektasi W bernilai 2X plus 3Y min Z, kita bisa mengeluarkan konstantanya, yakni menjadi 2 ekspektasi X plus 3 ekspektasi Y min ekspektasi Z. Lalu tinggal kita masukkan nilai
ekspektasi dari X, Y, dan Z, yakni mu X, mu Y, dan mu Z, maka kita memperoleh hasil ekspektasi W adalah min 1. Lalu bagaimana dengan variansi W? Ingat, jika kita memiliki variansi AX, maka konstantanya itu bisa dikeluarkan menjadi A kuadrat variansi X. Karena nilai W tadi sebesar 2X plus 3Y min Z, maka jadilah 4 variansi X plus 9 variansi Y plus variansi Z. Lalu kovariannya kita tinggal kalikan saja, karena itu kovarian X, Y, maka kalikan mu X dan mu Y nya, kita dapatkan 12 kovarian X, Y min 4 kovarian X, Z min 6 kovarian Y, Z. Maka kita peroleh variansi W sama dengan 175. Hai, perkenalkan nama saya Ruyatul Aini, NIM G1 D021077. Di sini saya akan menyampaikan submateri tentang momen dua kombinasi linier variabel acak. Selanjutnya, ketika kita punya Y1 dan Y2 seperti ini, berarti kita tertarik pada kovariansinya, karena ada dua. Misalnya Y1 adalah komblin dari XI, Y2 adalah komblin dari XI juga, tapi dengan konstanta yang berbeda. Pada Y2 konstantanya B, dan pada Y1 konstantanya A. Teorema momen dua komblin variabel acak merupakan lanjutan dari teorema momen komblin variabel acak. Kalau pada teorema yang tadi menggunakan satu variabel acak baru, sedangkan pada teorema ini menggunakan dua variabel acak baru, yaitu Y1 dan Y2. Nah, kita punya XI variabel acak dan Y1, Y2 adalah kombinasi linear dari XI. Kemudian AI dan BI adalah konstanta. Ingat, tadi kalau varian Y itu adalah sigma AI kuadrat kali varian XI ditambah 2 sigma AI AJ, kovarian XI, XJ. Maka untuk rumus kovariannya adalah sigma AI BJ kali varian XI ditambah 2 sigma AI BJ ditambah AJ BI kali kovarian XI XJ. Nah, untuk pembuktiannya sangat mirip dengan teorema sebelumnya. Muncul juga koleri keempat ketika XI dan XJ independen. Kalau kita punya variabel XI yang independen, kemudian ada Y1 komblin XI, Y2 komblin XI, maka kovariannya menjadi sigma AI BJ kali varian XI. Halo, saya Nurul Hidayatun-Nisa. Kali ini akan menjelaskan mengenai contoh soal dari materi momen 2 kombinasi linear variabel acak, di mana soalnya jika variabel acak X, Y, dan Z memiliki rata-rata variansi dan kovariansi masing-masing, mu X-nya 3, mu Y-nya 1, mu Z-nya 5, variansi dari X-nya 11, variansi Y-nya 9, dan variansi Z-nya 15. Kemudian kovariansi XY-nya minus 5, kovariansi XZ-nya 3, dan kovariansi YZ-nya 4. Tentukan kovariansi U dan V. Nah, jadi di sini kita punya variabel acak baru, di mana variabel acak U itu sama dengan 5X plus Y plus 3Z, dan variabel acak V-nya itu sama dengan minus X plus Y min 2Z. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh rumusnya gimana. Jadi sekarang tinggal dimasukin aja dalam rumusnya. Jadi penyelesaiannya kovariansi UV itu sama dengan kovariansi 5X plus Y plus 3Z, minus X plus Y min 2Z. Nah, yang pertama di sini di U kita punya 5X, di V ada minus X. Nah, tinggal dikali 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Jadinya ditulis min 5 variansi X. Nah, variansi Y dan Z-nya dengan cara yang sama dihasilkan variansi Y min 6 variansi Z. Nah, selanjutnya di U kita punya 5X
dan di V kita punya Y, terus di U kita punya Y, dan di V ada minus X. Nah, caranya itu tinggal dikali 5 dikali 1 ditambah 1 dikali min 1. Nah, hasilnya itu kan 4. Jadi ditulis 4 kovariansi XY. Nah, dengan cara yang sama, kovariansi XZ dan kovariansi YZ-nya itu dihasilkan min 13 kovariansi XZ, min 5 kovariansi YZ. Tadi kan di soalnya udah diketahui, tadi variansi X-nya berapa, variansi Y-nya berapa, variansi Z-nya berapa, terus kovariansinya juga udah diketahui. Jadi sekarang tinggal dimasukin sehingga didapatkan min 5 dikali 11 ditambah 9 dikurangi 6 kali 15 ditambah 4 dikali minus 5 dikurangi 13 kali 3 dikurangi 5 dikali 4. Hasilnya sama dengan minus 325. Jadi sekian penjelasan contoh soal dari materi momen 2 kombinasi linear variabel acak. Semoga membantu. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aulia Vanma Anjani dengan NIM G1D21001. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Kita akan masuk ke subbab selanjutnya mengenai ekspektasi bersyarat variabel acak. Jadi, probabilitas bersyarat diperoleh dengan menambahkan nilai distribusi probabilitas bersyarat jika itu diskrit ataupun dengan mengintegralkan nilai kepadatan probabilitas bersyarat jika itu VDF atau continue. Ekspektasi bersyarat dari variabel acak juga didefinisikan dalam istilah distribusi kondisionalnya. Nah, kita akan lanjut ke definisi yang pertama, yakni definisi ekspektasi bersyarat diskrit jika X adalah variabel acak diskrit dan Fx bersyarat Y adalah nilai distribusi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y atau Y ke Y pada X, maka ekspektasi bersyarat dari UX jika diberikan Y sama dengan Y adalah ekspektasi UX bersyarat Y dengan menjumlahkan UX dan mengalihkan fungsi peluang bersyarat X ketika diberikan Y. Nah, jadi di sini UX-nya bisa berubah. Misalnya kita akan menggantinya dengan menentukan ekspektasi X kuadrat bersyarat Y ataupun ekspektasi X bersyarat Y. Selanjutnya, definisi yang kedua mengenai ekspektasi bersyarat kontinu. Nah, jika X adalah variabel acak kontinu dan Fx bersyarat Y adalah nilai distribusi kepadatan peluang bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y pada X, maka ekspektasi bersyarat dari UX jika diberikan Y sama dengan Y adalah ekspektasi UX bersyarat Y hanya tinggal mengintegralkan UX lalu dikalikan dengan distribusi peluang bersyarat dari ketika diberikan Y dengan diberikan batasan X. Hal serupa juga dapat dilakukan untuk menentukan ekspektasi bersyarat dari UY jika diberikan X sama dengan X. Misalnya dengan ekspektasi UY bersyarat X, jika ini distribusi peluang diskrit, maka tinggal kita jumlahkan saja UX lalu dikalikan dengan distribusi peluang Y dengan diberikan X. Lalu bagaimana jika nanti diberikan X-nya banyak atau lebih dari 2 variabel, maka sini UX menjadi UX1, X2 sampai XN begitu. Jadi semuanya. Lalu bagaimana dengan rata-rata dan variansi bersyaratnya? Nah, yang pertama, rata-rata bersyarat. Jika dimisalkan UX sama dengan X pada definisi yang pertama tadi, maka rata-rata bersyarat atau min bersyarat dari variabel acak X jika diberikan Y sama dengan Y kecil, kita dapatkan rumus yakni mu X bersyarat Y sama dengan momen rata-rata atau ekspektasi momen rata-rata X bersyarat Y. Lalu yang kedua, variansi bersyarat. Nah, sama dengan
yang sebelumnya, variansi bersyarat variabel acak X jika diberikan Y sama dengan Y kecil, kita dapatkan sigma kuadrat X bersyarat Y sama dengan ekspektasi X min mu X bersyarat Y kuadrat. Nah, itu untuk menentukan rata-rata bersyarat dan variansi bersyarat. Oke, agar teman-teman lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal. Diberikan join VDF dengan fungsi fx, y sama dengan 6x untuk batas-batas x lebih dari 0, kurang dari y dan kurang dari 1, dan untuk fx, y yang lainnya bernilai 0. Akan ditentukan yang pertama fungsi peluang marginal dari variabel acak X dan variabel acak Y. Yang kedua, fungsi bersyarat dari fungsi Y bersyarat X, dan dari sana kita akan mendapatkan ekspektasi Y bersyarat X. Yang pertama, kita akan menentukan marginal dari variabel acak X. Tentu yang akan kita cari adalah f1x sama dengan integral dengan batas x sampai 1, 6x dy. Nah, perhatikan batasan dari integral tersebut, karena di sana batas-batas dari x dan y-nya tidak terpisah. Namun, ada satu syarat di sana, yakni x lebih dari 0, tetapi x tidak lebih dari y. Begitupun dengan y. Y maksimum 1 dan lebih dari x, artinya y tidak boleh kurang dari x. Jadi kita dapatkan batasan dari dy, yakni integral x sampai 1. Jadi nilai integral dari 6x dy dengan batasan x sampai 1, yakni 6xy dengan batasan x sampai dengan 1, kita dapatkan nilai 6x min x kuadrat, di mana x-nya sama dengan 0 sampai dengan 1. Dari cara yang sama, kita akan menentukan marginal dari variabel acak y, yakni f2y sama dengan integral 6x dx dengan batasan 0, y. Dari syarat sebelumnya, kita dapatkan batasan integral dari 6x dx, yakni 0 sampai y. Nah, integral dari 6x dx dengan batasan 0, y sama dengan 3x kuadrat. Dengan batas 0, y kita peroleh 3y kuadrat dengan y 0 sampai 1. Yang kedua, kita akan menentukan fungsi bersyarat dari fungsi y bersyarat x sebagaimana yang kita sudah pelajari, tidak lain dari fx, y per fx. Karena didapatkan nilai fx, y-nya sama dengan 6x, lalu nilai fx-nya sama dengan 6x, 1 min x sama dengan 1 per 1 min x. Kemudian yang terakhir, kita akan menentukan nilai ekspektasi bersyarat dari ekspektasi y bersyarat x. Tidak lain adalah integral dari seluruh batas y. Karena yang kita cari adalah ekspektasi y bersyarat x, maka fungsinya yakni y bersyarat x. Maka kita peroleh integral dengan batasan x sampai dengan 1, y dikalikan 1 per 1 min x dy. Karena diintegralkan terhadap y, kita bisa anggap
1/1 minus X itu sebagai konstanta. Sehingga yang ada hanya 1/2 Y kuadrat dengan konstantanya 1 min X untuk batas X sampai dengan 1. Sehingga kita peroleh yakni 1 min X kuadrat dibagi dengan 2 1 min X. 1 min X kuadrat dapat kita ubah bentuknya dengan 1 min X dikali 1 plus X dibagi dengan 2 1 min X. Jadi kita peroleh yakni 1 plus X per 2. Nah, maka sudah kita peroleh nilai ekspektasi dari Y bersyarat X sama dengan 1 plus X per 2. Nah, itulah penjelasan dari teman-teman aku, guys. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye teman-teman.